Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ikhwan wa akhwat sholih? Taifah Abdurrahman bin Auf. Insyaallah antum bi khair daiman. Naharukum mubarak. Sa'idul mubarak. Nah, madarsunal an. Darsunal an hadisul akhlak. Sekarang pelajarannya adalah pelajaran hadis akhlak. Abang-abang soli dan kakak-kakak solihah, semoga selalu dalam keadaan sehat, semoga selalu semangat menuntut ilmunya, belajarnya juga tetap semangat ya, dan tetap menjadi anak yang solih dan solihah di rumah bersama ayah bunda dan saudara-saudaranya. Seperti biasa kita baca doa dulu sebelum belajar. Oke? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Lah anak-anak solih, sekarang kita akan belajar tentang adab meminjam barang milik orang lain. Nah, seperti yang antum ketahui bahwa ketika kita ingin meminjam barang, sebelumnya ingin masuk ke ruangan orang lain gitu ya, masuk ke rumah orang lain, terlebih dahulu kita harus izin, dan kita harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari yang punya rumah, yang punya ruangan, baru boleh masuk. Nah, begitu juga dengan meminjam barang yang bukan milik kita. Kalau bukan milik kita dan ingin kita gunakan, terlebih dahulu kita harus mendapatkan izin dari yang punya barang. Dalam artian yang punya barang harus ridho terlebih dahulu. Contohnya, misalkan Daniel mau pinjam penghapusnya Rehan, maka Daniel harus bertanya dulu kepada Rehan. Rehan, boleh nggak saya pinjam penghapusnya? Soalnya ada tulisan yang salah. Nah, sampai Rehan memberikan izin, boleh, baru Daniel boleh menggunakan penghapusnya Rehan. Atau Kak Aflah ingin meminjam pensilnya Kak Salati, maka harus bertanya dulu, Salati boleh nggak anak pinjam pensilnya karena pensil anak patah misalkan. Terus kata Salati, boleh silakan, kebetulan anak bawa lebih. Nah, baru boleh digunakan. Kalau temannya tidak mengizinkan, masih boleh menggunakannya langsung atau tidak? Tidak. Kalau orangnya tidak memberikan izin, artinya tidak ridho untuk meminjamkan barangnya, maka lebih baik kita tidak menggunakannya. Karena kalau kita menggunakan tanpa izin, artinya kita sudah melakukan perbuatan yang namanya ghasab. Nah, ghasab. Apa itu ghasab? Ghasab itu sama dengan kita meminjam ataupun menggunakan milik orang lain tanpa izin dan tanpa ridho dari yang punya. Walaupun kita minjamnya sebentar, ya, tetap kita harus mendapatkan ridho, mendapatkan izin dari yang punya barang yang pengen kita pinjam atau pengen kita gunakan. Dengan siapa saja? Dengan teman, dengan orang tua, ya. Misalnya kita mau meminjam misalnya kita buku bacaan punya ayah misalnya, atau kita mau pinjam Al-Quran punya ayah, Al-Quran khusus punya ayah atau punya bunda, maka kita harus izin dulu, nggak boleh langsung ambil, kecuali Al-Quran itu memang diperuntukkan boleh dibaca semua orang yang di rumah. Tapi kalau Al-Qurannya khusus dipakai untuk ayah saja misalnya, atau ada pena yang memang khusus dipakai untuk ayah saja untuk bekerja, maka kita harus minta izin terlebih dahulu. Tidak boleh langsung menggunakan, tidak boleh langsung mengambil jika tidak mendapatkan izin, jika tidak ada ridho dari ayah ataupun bunda.
Begitu juga dengan teman-teman tadi ya, contohnya Rehan, Daniel, Selati, Sunan, dan yang lainnya. Kemudian antum tahu nggak bahwa Rasulullah pernah bersabda yang bunyi hadisnya seperti ini, la yahillu malum ri'in illa bi nafsin minhu. Artinya tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho dari pemiliknya. Hadis riwayat Ahmad. Nah, bagaimana tadi bunyinya? La yahillu malu imri'in illa bi nafsin minhu. Artinya tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho pemiliknya. Artinya jika ada harta dalam artian barang ya, barang yang kita pinjam itu tidak halal bagi kita. Barang yang kita gunakan tidak halal bagi kita jika barang itu punya orang lain dan orang lain belum memberikan izin, belum ridho kepada kita untuk kita gunakan. Seperti contohnya tadi, minjam pensil, minjam penghapus, tapi temannya tidak memberikan ridho, tidak ada izin, maka tidak halal. Kalau tidak halal berarti haram. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak disukai Allah ya. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, ketika kita ingin menggunakan barang yang bukan milik kita, bukan hak kita, maka kita harus mendapatkan ridho dari yang punya itu barang. Kita mau meminjam harus ada izin dari yang punya barang. Maka izin terlebih dahulu, sampaikan niatnya. Misalnya Akbar, misalnya Arkana mau pinjam peruncing. Nah, harus izin dulu sampai Akbar bilang boleh, silahkan, baru boleh digunakan. Kalau tidak diperbolehkan untuk meminjam, maka kita juga tidak boleh memaksa. Carilah pinjaman yang lain atau cari cara yang lain supaya bisa meruncing pensilnya. Misalnya contohnya seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya menggunakan milik bersama, seperti menggunakan kelas, harus izin dulu atau enggak kita menggunakan kelas? Kalau punya bersama enggak perlu izin lagi, gunakanlah, silahkan. Misalnya mau masuk kelas kan, nah masuk saja, tapi adabnya tetap digunakan. Jadi mengucapkan salam, tapi tidak perlu lagi izin, boleh nggak saya masuk kelas? Karena kalau memang itu kelas antum, maka memang hak antum untuk masuk dan belajar di kelas itu ya. Atau menggunakan sapu di kelasnya. Nah, ada kotoran mau nyapu lantai nih, nggak perlu izin lagi. Misalnya, boleh nggak saya menggunakan sapunya, saya mau nyapu kelas? Langsung saja ambil sapunya karena itu milik bersama, tetapi adabnya tetap digunakan. Jangan sampai barangnya dirusak, atau dengan kata lain tetap dijaga supaya barangnya tidak rusak ya. Karena itu milik bersama, milik umum. Kalau milik umum maka dijaga bersama-sama, digunakan dengan baik, kemudian dijaga bersama-sama juga. Jadi anak-anak solih, ayo kita hafalkan hadis yang Ustazah sampaikan tadi. Bagaimana bunyinya? La yahillu malum ri'in illa bi nafsin minhu. La yahillu malum ri'in illa bi nafsin minhu. Artinya tidak halal harta seseorang kecuali dengan ridho dari pemiliknya. Jadi harus ada izin ya. Ini dihafalkan hadisnya. Hadisnya dihafalkan beserta artinya. Hadis riwayat Ahmad. Seperti biasa setorannya akan Ustazah tunggu sampai 1 minggu ke depan. Jadi mulai sekarang jika ada saudaranya atau teman-temannya yang belum paham untuk izin dulu sebelum meminjam barang kita,
meminjam mainan kita, misalnya meminjam baju kita, meminjam sendal, maka sampaikan, kawan, misalnya kan, kawan, dalam Islam kalau kita mau menggunakan milik orang lain yang itu bukan punya kita, ya, maka kita harus izin dulu dan mendapatkan izin dari yang punya barang. Misalnya minjam mainan, minjam robot-robotan, maka harus diperbolehkan dulu sama yang punya mainan, baru boleh meminjam, baru boleh bermain, ya. Jadi mari saling kita menasehati teman-teman kita, mengajarkan yang belum paham, yang belum tahu, kemudian kita nasihati bagi yang lupa. Misalnya ustadz ustazahnya ada yang lupa nih pinjem pena atau pensil antum, maka ingatkan, afwan ustadz ustazah, izin nggak tadi pinjamnya? Oh, misalnya ustadz ustazahnya lupa, maka diingatkan dengan cara yang ahsan. Oke, anak-anak solih, pahala akan kita dapatkan jika kita saling mengingatkan satu sama lain, ya. Jadi biasakan albiahnya, biasakan amalan solih, amalan yang baik, amalan yang itu bisa mendatangkan cintanya Allah. Allah senang kepada kita, Allah hadiahkan nanti pahala, dan Allah hadiahkan nanti surga kepada kita karena kita senang beramal solih. Salah satunya dengan meminta izin terlebih dahulu ketika menggunakan barang orang lain. Oke, nah silahkan dihafalkan hadisnya, artinya juga, kemudian nanti setorkan ke ustazah sampai 1 minggu ke depan ustazah kasih waktu, ya anak-anak soleh. Oke, sampai di sini mari kita tutup dengan istighfar 3 kali, doa penutup majelis, dan hamdalah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jazakumullahu khair. Insyaallah berjumpa minggu depan. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.